Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helani Dewi. Saya dari kelas TI 20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional riset. Pengertian operasional riset. Menurut Operations Research Society of America, operational riset berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia-mesin secara terbaik. Biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Analisis riset operasi telah memberikan dorongan spesial di dalam pengembangan dan penggunaan teknik seperti yaitu linear programming, yang mana pada dasarnya adalah teknik optimasi paksaan yang berusaha untuk mengoptimalkan beberapa kriteria. Kemudian ada waiting line, garis tunggu atau queuing theory atau teori antrian. Hal ini berkaitan dengan situasi di mana antrian dibentuk atau pelanggan harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan atau mesin yang akan dilibatkan. Kemudian di sini ada game theory yang mana ini digunakan oleh pengambil keputusan di dalam sebuah situasi di mana terdapat satu atau lebih komponen. Kemudian ada inventory control models. Model ini berkaitan dengan kuantitas yang sama di antara dibeli atau disimpan saat masing-masing faktor melibatkan harga. Yang kelima ada simulasi, yang pada dasarnya teknik ini adalah menggeneralisasikan data terkadang berisiko atau tidak praktis atau memakan waktu untuk menghubungkan pembelajaran nyata dengan eksperimen dalam pengetahuan lebih jauh akan situasi atau masalah. Dan yang terakhir ada dynamic programming, yang mana adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah, step, atau tahapan stage sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil. Di dalam operasional riset juga memiliki komponen utama, yaitu objektif atau tujuan dan variabel-variabel. Pemetaan masalah dalam permodelan sistem. Definisi model. Model adalah abstraksi atau penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks. Model adalah suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Model matematik dibedakan menjadi dua, yaitu pertama model deterministik. Ini dibentuk di dalam situasi penuh dengan kepastian. Yang kedua ada model probabilistik. Model ini dibentuk di dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian tahap-tahap permodelan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Ada 3 hal penting, yaitu variabel keputusan, tujuan atau objektif, dan kendala atau constraint. Kedua, pembentukan model. Ketiga, mencari penyelesaian masalah. Dan terakhir, validasi model. Linear program atau metode grafik dan analisis sensitivitas. Pengertian linear programming, teknik pengambilan keputusan di dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Di dalam model ini dikenal memiliki 2 macam fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Asumsi-asumsi dasar linear programming. Yang pertama ada proportionality, kedua additivity, kemudian divisibility, dan terakhir deterministik. Metode penyelesaian masalah di dalam linear programming yaitu ada grafis, 2 variabel, dan matematis, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Di sini saya mempunyai contoh kasus untuk metode grafik, yaitu seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra.
Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian, satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok yaitu Rp120.000 dan Rp75.000. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Pertama, kita tentukan terlebih dahulu variabel keputusan. Kita misalkan X itu untuk jas dan Y untuk rok. Kemudian kedua, kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu 120.000 X untuk jas plus 75.000 Y. Kemudian kita tentukan fungsi kendala. Fungsi kendala di sini 3X plus 2Y kurang lebih sama dengan 60, yang mana adalah kain wol yang diperlukan untuk membuat jas dan rok yaitu 3 meter untuk membuat satu setel jas dan 2 meter untuk yang diperlukan untuk membuat rok. Kemudian di sini X plus 2Y kurang dari sama dengan 40, yang mana 1 meter kain sutra untuk membuat setelan jas dan 2 meter kain sutra untuk membuat rok. Di sini X dan Y lebih besar dan sama dengan 0. Keterangannya seperti ini. Ini sudah ada keterangannya. Kemudian kita mencari titik koordinat. Kita menggunakan kendala sebagai persamaan. Di sini kendala 1 saya jadikan untuk persamaan 1. Di sini 3X plus 2Y kurang lebih sama dengan 60. Di sini kita menggunakan permisalan. Misalnya X sama dengan 0, maka 3X plus 2Y kurang lebih sama dengan 60. Maka di sini X-nya kita ubah menggunakan 0. Jadi 3 dikali 0 plus 2Y kurang lebih sama dengan 60. 3 kali 0 habis, maka 2Y kurang lebih sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 dibagi 2, yaitu 30. Kemudian kita juga menggunakan permisalan untuk Y sama dengan 0. Maka 3X plus 2 dikali 0 kurang lebih sama dengan 60. Maka X sama dengan 60 dibagi 3, yaitu 20. Kemudian untuk persamaan kedua, kita juga masih menggunakan permisalan. X sama dengan 0, maka X kita ganti dengan 0, plus 2Y kurang lebih sama dengan 40. Maka Y sama dengan 40 dibagi 2, yaitu 20. Kemudian Y sama dengan 0, maka X plus 2 kali 0 kurang lebih sama dengan 40. Maka X sama dengan 40. Kemudian untuk persamaan ketiga adalah perpotongan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita menggunakan metode eliminasi, karena kita harus mengeliminasi satu variabel. Kita masukkan persamaan 1, yaitu 3X plus 2Y kurang lebih sama dengan 60. Kemudian X plus 2Y kurang lebih sama dengan 40. Ini adalah persamaan 2. Kita eliminasi, 3X diambil X sama dengan 2X, kemudian 2Y diambil 2Y, habis di sini 60 diambil 40, sisa 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10. Dan ini sudah ketemu nilai X-nya, kemudian kita harus mencari nilai Y. Di sini kita menggunakan metode substitusi. Saya substitusikan ke persamaan 1, yaitu 3X, X-nya kita ganti menggunakan 10, plus 2Y kurang lebih sama dengan 60. 3 kali 10, 30, 2Y plus 2Y kurang lebih sama dengan 60. Maka 2Y sama dengan 60 diambil 30, yaitu sisa 30, maka 30, maka Y sama dengan 30 dibagi 2, yaitu 15. Kemudian setelah mendapatkan titik koordinat, kita buat grafiknya di sini.
tadi untuk persamaan 1 yaitu 20 dan 30, yang mana sumbu X-nya adalah 20 dan Y-nya 30. Kita tarik garis di sini. Kemudian untuk persamaan kedua, tadi kita dapat yaitu X-nya 40 dan Y-nya tadi 20. Kita juga tarik garis. Setelah itu, untuk apakah ini grafiknya sudah benar atau tidak, cara menentukannya itu dengan perpotongan 3 tadi. Perpotongan 3, persamaan 3 maksud saya. Persamaan 3 tadi adalah perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini perpotongan 3-nya di sini, yaitu di Y-nya benar 15 dan X-nya di sini 10. Oke. Jadi ini grafiknya sudah benar. Jadi ini adalah wilayah yang diarsir ya. Kemudian setelah kita dapatkan grafiknya, kita substitusikan Z-max ke dalam ini, titik koordinat. Di sini kita mempunyai 4 titik, yaitu A untuk titik 0,0, titik B untuk 20,0, titik C 10,15, ini adalah perpotongan, kemudian titik D 0,20. Maka kita substitusikan Z-max ke dalam koordinat grafik ini, yaitu 120.000 dikali 0 plus 75.000 kali 0 sama dengan 0. Kemudian titik B yaitu 20,0. 120.000 dikali 20 plus 75.000 dikali 0 sama dengan 2.400.000. Kemudian titik C yaitu 10,15. 120.000 dikali 10 plus 75.000 dikali 15 sama dengan 2.325.000. Titik D 0,20. 120.000 dikali 0 plus 75.000 dikali 20 sama dengan 1.500.000. Setelah kita dapat, kita tentukan. Berhubung ini adalah untuk maksimum laba, berhubung yang ditanyakannya adalah laba maksimum yang didapatkan oleh penjahit, maka kita mencari nilai yang paling besar, yaitu titik B, 2.400.000. Jadi laba maksimum yang didapatkan di penjahit adalah 2.400.000. Kemudian saya juga punya contoh kasus untuk metode simplex, yang mana di dalam metode simplex kita bisa menyelesaikan soal yang lebih dari 2 variabel. Untuk metode grafik tadi, kita hanya bisa menyelesaikan soal dengan 2 variabel, sedangkan untuk metode simplex kita bisa menyelesaikan lebih dari 2 variabel. Selesaikan masalah program linear berikut dengan menggunakan metode simplex. Maksimasi Z sama dengan 750X plus 500Y dengan kendala 2,5X min 2Y kurang lebih sama dengan 100, X plus 6Y kurang lebih sama dengan 50, 3X kurang lebih sama dengan 75, dengan X dan Y lebih dari 0. Penyelesaiannya pertama, di sini kita menggunakan variabel kelonggaran, yaitu dengan penambahan S1, S2, dan S3, karena ini lebih dari 0. Kemudian setelah kita menggunakan variabel kelonggaran, kita ubah ke dalam bentuk matriks kanonik, yaitu 2,5 di sini min 2, kita taruh S1, kita taruh di sini, berhubung yang kendala pertama tidak mempunyai S2 dan S3, maka kita di sini tulis 0, 0. Terus ini X di sini mempunyai satu konstanta. Kita tulis 1, kemudian 6, ini juga 0, S2 kita masukkan 1, juga punya S3, kemudian 3X, sini 0, 0, 0, dan S3 terakhir itu 1, sama dengan 100, 75, 50, 75. Jadi
ini adalah penyelesaian awal yang feasible dengan basis S1, S2, S3, serta fungsi tujuannya adalah X min 750X min 500Y plus S1 plus S2 plus S3 sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai dari matriks kanonik tadi, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel. Di sini ada tabel variabel dasarnya, yaitu ada Z, S1, S2, dan S3. Di sini ada Z, X, Y, S1, S2, dan S3. Di sini NK adalah nilai kanan dan rasio. Yang pertama yang kita harus cari terlebih dahulu adalah kolom kunci dari tabel ini, di mana yang pertama kita harus tentukan dulu kolom kuncinya dengan cara kita melihat nilai negatif yang paling besar ada di kolom yang mana. Nah, ternyata nilai negatif yang paling besar itu ada di kolom X, maka kolom X ini adalah kolom kunci. Setelah itu kita harus mencari nilai baris kunci, yang mana nilai baris kunci juga kita lihat itu ke rasio terkecil. Jadi untuk menentukan rasio, kita harus membagi nilai kanan dengan kolom kunci, yaitu nilai kanannya ini 0. Kita bagi negatif 70/150. Berhubung ini adalah negatif, maka kita hiraukan saja. Kita lanjut. Di sini S1 mempunyai nilai kanan 100 dibagi 5/2. 5/2 ini sama dengan 2,5. Maka 100 dibagi 2,5 yaitu 40. Kemudian 50 dibagi 1 yaitu 50. Dan 75 dibagi 3, 25. Setelah kita mendapatkan nilai rasio, kita lihat nilai terkecilnya ada di baris keberapa. Ternyata rasio terkecil itu ada di baris S3. Nah, maka S3 ini, baris S3 adalah baris kunci. Berhubung kita sudah mendapatkan kolom serta baris kunci, maka kita harus mencari elemen kunci. Elemen kunci itu adalah perpotongan antara baris dan kolom kunci. Di sini kita menemukan elemen kuncinya yaitu 3. 3 di sini kan. Setelah kita menemukan elemen kunci, kita harus membagi baris kunci dengan nilai elemen kunci. Maka 0 dibagi 3 yaitu 0, 3 dibagi 3 itu 1. Jadi ini harus kita ganti dengan 1 untuk bisa menemukan ke tabel yang baru. Ini baris kunci ini semua kita bagi 3. Ini. Kemudian kita untuk menentukan tabel baru, kita harus menggunakan rumus ini, yaitu nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Di sini kita mau cari nilai baris Z. Kolom X sama dengan negatif 750 diambil negatif 750 dikali 1. Ini 1 dari mana? Ini, yaitu nilai dari elemen kunci. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sama dengan 0. Kolomnya negatif 750. Negatif 500 diambil negatif 750 dikali 0. 0 adalah nilai baris kunci yang baru. Terus kolom S1 0 diambil 750 dikali 0 dengan 0. Kolom S2 juga 0 diambil negatif 750 dikali 0 sama dengan 0. Kolom S3 0 diambil negatif 750 dikali 1/3. Ini 1/3 dari mana? Dari baris S3. Baris S3, kolom S3.
ini 1. 1 ini harus dibagi dengan elemen kunci 3, jadi 1/3. Kemudian untuk NK juga ini 75 dibagi 3, yaitu 25. Maka 0 diambil negatif 750 dikali 25. Hasilnya 18.750. Ini harus dibagi 3 dulu ya. Nanti kita buat tabelnya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel dengan nilai baris kunci yang baru. Kemudian kita lanjut untuk mencari S1. Nah, di sini sudah digantikan. Tadi di sini 3 bagi 3, 1, kemudian 1/3 karena dibagi nilai elemen kunci tadi yaitu 3, dan 75 juga sudah dibagi 3, jadi 25. Kemudian S1 di sini kolom X itu ada 5/2 ya. Ini adalah kolom kuncinya 5/2. Jadi 5/2 diambil 5/2 dikali 1. 1 adalah baris dari nilai baru dari baris elemen kunci sama dengan 0. Kemudian kolom Y negatif 2 dikali 5/2 dikali 0 sama dengan negatif 2. Kolom F1 1 dikurangi 5/2 dikali 0 sama dengan 1. Kolom S2 0 dikurangi 5/2 dikali 0 sama dengan 0. Kolom S3 0 dikurangi 5/2 dikali 1/3 sama dengan 5/6. Kemudian kolom NK 100 dikurangi 5/2 dikali 25 sama dengan 75/2. Kemudian kita baris S2 yaitu kolom kuncinya ada di 1. Jadi kita dikurangi 1 ya. Kolom X sama dengan 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0. Kolom Y 6 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 6. Kolom S1 0 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Kolom S2 1 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 1. Kolom S3 0 dikurangi 1 dikali 1/3 sama dengan negatif 1/3. Kemudian kolom NK 50 dikurangi 1 dikali 25 sama dengan 25. Setelah kita mendapatkan semua nilai baru, maka kita membuat tabel baru. Kita membuat lagi tabel baru. Nah, ini kita masukkan semua nilai baru yang telah dihitung tadi dalam tabel. Setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita harus mencari lagi. Kita harus mencari lagi nilai kolom kunci. Karena apa? Karena nilai di baris Z, nilainya masih ada yang negatif. Jadi, kita mencari kolom kunci lagi, yaitu dengan nilai minus paling besar, ada di kolom Y. Jadi, kolom Y adalah nilai kolom kunci. Terus, kita cari baris kunci, yang mana dengan rasio terkecil. Setelah kita mengetahui kolom kunci, kemudian kita bagi nilai kanan dengan kolom kunci. Ini 18.750 dibagi negatif 500. Berhubung negatif, kita abaikan. Jadi ini tidak ada ya. Kemudian 75/2 dibagi negatif 2, hasilnya yaitu 18,75. Kemudian 25 dibagi 6, hasilnya 4,6. Jadi nilai rasio terkecilnya yaitu 4,6. Sehingga kita bisa menemukan baris kunci, yaitu baris kuncinya terletak di S2. Setelah kita mengetahui baris serta kolom kunci, kita akan mencari elemen kunci, yaitu perpotongan antara baris dan kolom kunci. Di sini kita menemukan 6. Jadi 6 ini adalah
nilai elemen kunci. Setelah kita menemukan 6, kita bagi seluruh baris kunci dengan elemen kunci. 0 bagi 6, 0, 0 bagi 6, 0, 6 bagi 6, 1, 0 bagi 6, 0, 1 bagi 1 per 6, negatif 1 per 18, negatif 1 per 3 dibagi 6, kemudian 25 per 6. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari tabel ini, kita mencari lagi. Kemudian sekarang setelah kita mendapatkan nilai elemen kunci, kita lihat apakah di nilai baris Z sudah tidak ada negatif. Ternyata di sini masih ada negatif, yaitu negatif 500. Kita harus hilangkan ini. Jadi kita harus ulang lagi untuk mencari nilai baru untuk tabel selanjutnya. Di sini kita masih menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita mencari nilai baris Z dengan di sini 0 kurangi negatif 500 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kolom Y negatif 500 dikurangi negatif 500 dikali 1 sama dengan 0. S1 sama dengan 0 dikurangi negatif 500 dikali 0 sama dengan 0. Kolom S2 0,0 dikurangi negatif 500 dikali 1 per 6 sama dengan 500 per 6. Kolom S3 250 dikurangi negatif 500 dikali negatif 1 per 18 sama dengan 2000 per 9. Kolom NK yaitu 18.750 dikurangi negatif 500 dikali 25 per 6, yaitu 62.500 per 3. Kemudian sama kita lakukan untuk baris S1, sama kita kalikan dengan hasil sehingga didapatkan nilai baru. Yaitu untuk baris Z didapatkan nilai baru 0, 0, 0, 500 per 6, 2000 per 9, dan 62.500 per 3. Untuk baris S1 juga kita sudah mendapatkan nilai baru yaitu 0, 0, 0, 1 per 3, 13 per 18 untuk kolom S3 dan 275 per 6 untuk kolom NK. Setelah kita dapatkan, kita masukkan nilai baru ini ke dalam tabel baru. Setelah kita dapatkan nilai baru tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tabel baru. Di sini kita lihat, nah, karena koefisien semua variabel pada baris Z telah bernilai positif, maka tabel simplex tersebut sudah optimal, sehingga diperoleh solusinya adalah X sama dengan 25, Y-nya sama dengan 25 per 6, dan Z sama dengan 750X plus 500Y sama dengan 62.500 per 3. Jadi, berhubung di nilai baris Z sudah tidak ada yang negatif, ini tabel ini telah optimal. Ini X sama dengan 25 dari mana? X sama dengan 25 yaitu dari S3, yang mana tadi di matriks kanonik itu X sama dengan 25. Kemudian Y sama dengan 25 per 6 yaitu untuk S2, karena di tabel kanonik Y sama dengan S2 juga. Jadi ini tabel simplex ini telah optimal. Jadi sampai di sini. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.